Halo, selamat datang di channel saya, Coin Signal Info. Hari ini kita akan membahas perkembangan dari Bitcoin dan beberapa koin ya. Dan terkhusus di sini kita akan membahas beberapa koin Metaverse ya. Dan ada juga yang bertanya bagaimana Alice Bang, bagaimana Coindar, tolong dibahas lagi begitu ya. Banyak bertanya begitu di Instagram. Nah, di sini kita coba membahasnya sedikit ya, dan kita mulai dari Bitcoin dahulu ya. Dan kita lihat situasi kripto hari ini ya cukup baik ya, tampak hijau begitu ya, karena dibarengi oleh Bitcoin yang terjadi kenaikan 4,65%. Dan kemarin sebenarnya saya sudah bahas juga ya tentang Bitcoin ini, bagaimana di mana batasan-batasannya begitu ya. Nah, di situ waktu itu saya buat bahwa support terkuat untuk Bitcoin yang terakhir sekali saya bilang adalah di 53.000 begitu, dan saya berharap di 55.000 akan terjadi kekuatan gitu ya, ternyata tembus, ternyata di 53.000 lah mentoknya begitu. Jadi support ini menurut saya sangat betul ya, dan bisa dipertanggungjawabkan untuk keuntungan kita begitu ya. Dan kita lihat juga ya beberapa waktu lalu dengan Bitcoin terjadi kejatuhan ini ya, ternyata koin Metaverse dapat melawan arus begitu. Dan memang sempat ya Metaverse ini juga terjadi penurunan juga ya, tapi sekarang terjadi hijau ya, hampir semua hijau begitu. Di sini saya akan membahas juga ya bagaimana koin Alice dan DAR juga ya, bagaimana prospeknya begitu ya. Karena Alice juga sempat terjadi jatuh lagi gitu ya, tapi sekarang terjadi kenaikan lagi. Nah, kalau kita lihat di sini Alice sudah mencoba menembus di 21,57 dolar ya. Itu bisa dibilang adalah resisten terbaru dia begitu ya. Nah, kita berharap ini akan tembus begitu. Tapi yang video yang lalu saya bilang ya, kalau Alice ini adalah koin untuk jangka panjang begitu ya, terminimal di Februari ataupun di Januari. Karena di situ adalah full release-nya untuk game Alice ini. Kita lihat juga game Alice ini juga sangat inovatif ya. Nah, memang belum full release, tapi kalau kita lihat dari target dia ke depannya sangat menarik begitu. Karena di sini juga ya seperti pada umumnya game-game Metaverse, dia akan ada penjualan tanah juga ya, dan bisa juga play to earn dan bisa bertani begitu ya, kemudian menjual hasil taninya dan bisa juga menyewakan tanahnya ataupun kita menyewa tanah orang lain begitu ya, atau berebut untuk membeli tanah. Dan di sini akan nanti diberikan kesempatan untuk kita ya, bagi Anda para pemodal begitu, untuk membeli tanah di MyNeighbor Alice ini begitu. Nah, kalau kita lihat di marketplace-nya juga ya, di sini kalau kita lihat, kalau kita melihat ke map-nya gitu ya, masih coming soon. Itulah yang saya bilang nanti mungkin akan launch di Januari ya, full release-nya. Di situ Anda bisa beli tanah, bisa bertani dan segala macam begitu. Dan menariknya juga ya, game Alice ini juga sangat familiar bagi kita ya. Kalau kita lihat di sini, dia sudah bisa kita download di Steam ya. Memang belum bisa di-download, tapi Anda bisa wishlist di on Steam begitu ya. Kalau saya sih sudah wishlist ya, di sini saya sudah on wishlist. Jadi nanti Anda bisa download begitu. Dan ini memang masih familiar untuk PC game ya. Jadi Anda bisa download nanti dan Anda bisa mainkan di PC begitu, di laptop ataupun di komputer gitu. Saya baca-baca sih tadi Android tidak ada begitu ya. Dan game Alice ini juga menyatakan ya, will be released on Steam for everyone to play, no wallet or blockchain skill needed gitu. Jadi ini bisa dimainkan oleh semua orang begitu, baik itu anak kecil, karena ini tidak ada batasan umur begitu ya, baik anak kecil, wanita begitu ya, ibu-ibu sekalipun ataupun bapak-bapak begitu ya. Anda tidak perlu memiliki wallet ataupun blockchain begitu, Anda tinggal main aja begitu. Makanya dia sangat support dengan Steam. Steam ini sebenarnya tempat ngedownload game-game ya. Saya juga pernah ngedownload sebuah game tapi bayar ya, seperti City XXL gitu ya. Saya beli kalau nggak salah sekitar 200.000 waktu itu. Saya download, saya main. Memang saya sangat suka game-game building begini ya. Dan saya juga tertarik juga sebenarnya dengan game Alice begitu, karena ada sifatnya sedikit nge-building juga begitu. Walau secara pribadi ya. Nah, kita berharap nanti Alice ini juga menjadi hype ya, dan kita mungkin bagi Anda yang tidak suka game juga ya, boleh kita investasi di koin Alice-nya begitu. Nah, jadi banyak pertanyaan juga ya, bagaimana nih Bang, Alice-nya bagaimana, harganya apakah masih layak untuk dibeli begitu ya. Di video yang lalu seperti yang saya bilang ya, saya sebenarnya lebih long ya, jadi sebenarnya kalau Anda mau mengikuti saya begitu ya, ini bukan FOMO ataupun mengajak begitu ya. Menurut saya ini akan terjadi ledakan begitu pada saat gamenya full release begitu. Nah, menurut saya dengan harga segini juga sebenarnya masih menarik untuk dibeli gini. Dan kita lihat juga ini baru saja terjadi koreksi juga ya, tidak mampu menembus di 21,57. Nah, tampaknya Anda bisa cicil beli begitu. Saya sudah 2 kali beli di sini ya, waktu terjadi koreksi di harga
$18 saya beli juga begitu. Kemudian ya sekarang terjadi kenaikan dan kemudian terjadi penurunan. Jadi saya akan mencicil terus nih. Kalau nanti terjadi penurunan lagi akan saya buy lagi dan ya dengan cara bertahap begitu ya. Karena saya targetnya di bulan 2 nantinya begitu. Ya, bagi untuk para trader ya boleh-boleh saja sih sebenarnya karena ini akan terjadi uptrend ya sebenarnya. Tapi ya jangan lupa untuk menggunakan stop loss ataupun stop limit begitu ya agar tidak terjadi margin call ataupun dapat surat cinta begitu dari Binance. Ya seperti inilah menariknya game Alice ini ya, dan kalau kita lihat sedikit reviewnya bisa dibilang sangat familiar sebenarnya bagi kita yang pernah bermain Harvest Moon mungkin ya. Dan kita lihat di sini ya dia bertani begitu ya dengan syarat ya pasti memiliki tanah dulu begitu ya. Kemudian nanti hasilnya bisa kita jual dan memperoleh koin Alice mungkin begitu. Karena kita belum tahu juga ya gimana ke depannya, apakah dia bentuknya koin yang akan ditukarkan ke koin Alice ya kita belum tahu. Tapi kalau kita lihat di sini ya tampak sangat familiar sekali dan sangat homey begitu ya, sangat bersahabat begitu dari segi warna dan karakter orang-orangnya begitu. Tidak ngeblok begitu, tidak kotak-kotak begitu. Dan kita lihat juga karakternya juga mirip ya dengan para timnya begitu ya. Tim para Alice ini yang membangun gamenya begitu. Dan juga Alice ini ya mempunyai program ya dengan nilai 80 juta US dollar Metaverse Grand Program begitu. Dan tampak memang sangat menarik sekali dan memang sangat kompatibel dengan Binance NFT begitu ya. Jadi beberapa produk yang ada nanti di game Alice ini akan bisa di NFT-kan begitulah kira-kira ya. Kemudian kalau kita lihat juga ya para investor dan partnersnya si game Alice ini juga sangat keren begitu ya dan bisa dibilang kelas global juga begitu ya seperti ChromaWay, Maker dan bahkan ada Sandbox juga. Dan kalau kita lihat Sandbox juga memiliki kerjasama dengan Adidas ya baru-baru saja dan sangat keren sekali menurut saya begitu. Jadi kemungkinan ada akses ke sana dan kita tidak tahu juga ya itu kan masalah deal-dealnya mereka begitu dengan Atari juga begitu ya yang bisa dibilang Atari adalah senior di dunia game begitu. Jadi hal ini yang membuat saya sangat yakin kepada Alice ya, bukan FOMO maksud saya. Memang saya terus terang saya memiliki koin Alice dan saya sudah menambah beberapa begitu ya. Dan ini lebih ke jangka panjang begitu karena saya yakin Alice ini akan meledak di tahun depan begitu ya di 2022. Jadi seperti itulah kondisi game Alice ini. Jadi menurut saya ini sangat baik untuk jangka panjang ya. Jadi untuk bagi Anda para trader ya silakan saja ya tidak masalah. Menurut saya ini akan uptrend ya. Karena kita tahu Metaverse memang lagi hype-nya begitu. Dan ada juga yang bertanya bagaimana DAR Bang, apakah sangat layak untuk dibeli begitu ya. Menurut saya sih layak-layak aja ya. Karena ini juga belum sampai ke New ATH ya. Dan kita ketahui juga ya koin-koin yang launch ya dari Binance. Di mana kalau koin-koin itu memiliki inovasi seperti NFT ataupun koin Beta Finance ataupun apa gitu ya, rata-rata mereka menuju ke New ATH-nya begitu. Berbeda dengan fan token begitu ya, yang mungkin Anda bisa pertimbangkan lebih baik jual sih menurut saya kalau fan token begitu. Kalau Anda mengikuti launchpad-nya. Nah kalau kita lihat juga Alice sekarang ini juga lagi tinggi ya harganya, tapi masih layak untuk masuk begitu. Dan kalau lihat juga ya beberapa koin di sini seperti Decentraland, Axie Infinite dan The Sandbox begitu ya. Saya tidak bahas lagi ya karena ini harga sudah sangat tinggi sekali. Sudah kenaikannya sudah sampai puluhan ribu % begitu. Kalaupun kita beli kembali kepada Anda ya, Anda bisa research lagi ya apakah akan terjadi kenaikan lagi begitu ya. Karena kalau kita lihat juga AXS gitu ya sempat di harga 1,7 baru-baru ini juga dan kembali lagi ke 1,9 juta begitu. Jadi ya bagi Anda para spekulan juga ya silakan saja kalau Anda merasa tertarik dan yakin begitu ya. Dan tapi kalau saya lihat dari gamenya sih belum bersifat homey begitu ya, belum familiar begitu. Ya mungkin bagi Anda ya para milenial ya di umur-umur belasan tahun ataupun 20 tahun begitu mungkin ini bisa suatu hal yang menarik begitu buat Anda. Tapi bagi saya memang manusia zaman Harvest Moon begitu ya. saya lebih tertarik kepada game Alice begitu. Dan itu kembali kepada pribadi Anda begitu ya. Nah, kalau kita lihat juga koin-koin lain seperti Cek VR yang sudah juga naik puluhan ribu % juga sangat meragukan. Nah, karena pada prinsipnya kalau saya pribadi memang selalu mencari koin-koin yang sedang diskon begitu, yang dan belum terlalu tinggi begitu. Ya misalnya seperti koin Alice ini ya, dalam waktu 1 tahun ini dia belum
ada kenaikan yang sangat signifikan begitu. Bahkan di sini year to date-nya masih 0%. Memang karena dia belum ada 1 tahun ya. Jadi menurut saya ini masih kesempatan begitu. Masih baby banget nih koin begitu. Walaupun harganya memang 290.000 ya. Sebagian orang mungkin merasa ini kemahalan dan bukan koin micin yang harga recehan begitu. Tapi ya tidak masalah sih sebenarnya, itu tidak menjadi acuan sebenarnya ya, dari nilai harganya begitu. Ada yang harga Rp1, ada yang ratusan ribu, ada yang jutaan ya. Kita harus melihatnya kepada maksimal supply-nya begitu. Kalau kita lihat di sini maksimal supply-nya adalah 100 juta ya. Di video lalu sudah saya bahas bagaimana perbandingannya dengan Axie Infinite ya. Dan kalau kita lihat juga sirkulasi supply-nya sudah 30.600.000 ya, dan hampir 30% bahkan lebih ya. Dan itu bisa dibilang suatu ya kesempatan menurut saya, ya kemungkinan harga bisa akan lebih tinggi lagi. Nah, bagaimana koin-koin yang lain Bang? Seperti Racha begitu ya, banyak juga yang bertanya tentang Racha begitu. Racha ini sebenarnya isunya ya kalau dia di manajemen oleh ibunya Elon Musk begitu. Saya belum tahu pasti, saya sudah cek Twitternya juga ibunya Elon Musk. Saya lihat dia tidak ada membahas tentang Racha begitu. Saya takutnya ini hanyalah sebuah FOMO begitu ya. Tapi ya tidak salah juga untuk mengoleksinya ya. Saya juga memiliki koin Racha begitu ya. Tapi saya lebih ke modal kecil saja begitu untuk mengikuti aja bagaimana hype-nya begitu ya. Kalau nanti naik ya tidak apa-apa, kecil juga nggak masalah begitu. Dan banyak yang berkata juga ya kalau dia akan di listing di Binance ya, kalau memang itu benar terjadi ya oke banget begitu, bisa mungkin akan terjadi 100 kali lipat begitu ya. Karena kita ketahui Binance adalah market terbesar di dunia. Jadi bagi Anda yang bertanya bagaimana koin Racha begitu ya, ya oke-oke aja sih sebenarnya, harga juga masih murah menurut saya ya. Jadi Anda bisa masuk juga ke koin Racha dan Anda bisa menunggunya begitu. Karena kalau kita lihat grafiknya juga ya, dalam waktu beberapa bulan ini ya, kita lihat 3 bulan ini dia terjadi penurunan sebenarnya. Nah, kalau kita lihat dalam waktu 1 tahun ya masih layak untuk dikoleksi karena dia sudah jauh dari ATH dan kemungkinan yang kita harapkan akan kembali ke new ATH-nya begitu. Memang ya koin Racha ini agak ribet ya untuk memilikinya. Jadi Anda harus memiliki akun Get.io ataupun PancakeSwap ya. Saya kemarin membelinya di PancakeSwap begitu melalui Binance Smart Chain begitu. Mungkin bagian yang tertarik ya silakan saja ya. Saya sangat yakin dengan koin-koin metaverse untuk saat ini begitu, karena saya tahu seperti yang lalu juga ya NFT hype, kemudian DeFi hype begitu. Sekarang metaverse ya saya yakin akan hype juga begitu. Dan memang sudah terbukti ya, dia memang mampu melawan arus begitu banyak tentang FAT kripto, dia tetap melawan arus begitu. Jadi sangat baiklah untuk dikoleksi yang beberapa yang Anda suka begitu. Dan Anda perhatikan saja bagaimana nilainya kenaikannya begitu ya. Yang seperti ini ya masih 0% begitu, ataupun ya Blocktopia begitu masih 0% dalam waktu setahun ini begitu ya. Seperti Racha tadi ya menurut saya sangat menarik begitu, seperti Alien juga ya, TLM juga sangat menarik ya. Memang beberapa koin metaverse sangat menarik lah kalau menurut saya begitu. Dan di bawah juga ada Atari token ya, yang kita ketahui adalah senior game begitu, yang mungkin juga layak untuk dikoleksi. Jadi banyak beberapa koin metaverse yang sangat bagus sebenarnya ya. Memang harus di research juga bagaimana prospeknya begitu ya. Ini saya juga belum tentu bisa bilang ini semua bagus begitu. Jadi ini harus kembali kepada Anda. Anda bisa research sendiri, Anda banding-bandingkan dengan koin-koin yang sukses ya, dengan acuan mungkin The Sandbox ataupun Axie Infinite begitu, ataupun koin mana begitu. Dan Anda bisa lihat-lihat ya bagaimana market cap-nya, kekuatannya, maksimal supply-nya begitu ya. Nah, kalau saya pribadi memang terkhusus ya seperti ini, tidak memiliki maksimal supply. Sebenarnya saya agak kurang tertarik begitu. Tapi kalau Anda mau masuk ya lebih baik tipis-tipis saja begitu. Karena tidak ada menutup kemungkinan ya, seperti Dogecoin aja maksimal supply-nya tidak ada begitu. Sementara seperti Shiba Inu kan memiliki maksimal supply begitu, tapi dia hype juga begitu ya. Ya, Dogecoin juga begitu, maksimal supply-nya kosong tapi bisa hype juga begitu. Jadi memang tidak menjadi acuan, tapi ini hanyalah pendapat pribadi aja ya. Kalau saya pribadi, koin-koin yang tidak memiliki maksimal supply, saya agak ragu begitu justru untuk menginvestnya begitu, karena tidak ada batasan ya. Tapi kadang juga CMC mungkin belum update juga maksimal supply-nya, makanya belum bisa kita patok juga ya bahwa dia tidak memiliki maksimal supply. Makanya kita harus baca juga ya. Ini maksud saya bagaimana Anda meriset begitu ya. Anda harus merisetnya bagaimana maksimal supply-nya, apakah sudah ada atau belum begitu ya. Karena kalau CMC kadang-kadang ada sedikit kesalahan juga begitu, tidak ada update yang cepat untuk beberapa koin. Dan Anda juga bisa cek ya apakah dia sudah diaudit oleh Certik mungkin begitu ya. Seperti Radio Caca kita lihat dia sudah Certik ya, sudah audit ya.
Seperti itulah Anda boleh merisetnya ya, bagaimana kekuatan sebuah koin ya. Seperti Anda lihat volumenya dalam 24 jam dan Anda lihat juga fully diluted-nya berapa gitu ya. Di sini sudah 36 triliun ya untuk Radio Caca dan sangat menarik sebenarnya. Dan Anda bisa juga melihat holdernya bagaimana perkembangannya gitu ya. Kalau kita lihat di sini holdernya kalau menurut Etherscan ya sekitar 2.200 saja. Tapi kalau kita lihat dari holder Binance Smart Chain tampaknya sangat sudah tinggi sekali, 370.000 address begitu. Jadi ya tampaknya Binance juga akan mempertimbangkan begitu ya untuk mengelisting Raca ini di Binance. Ya kita tidak tahu ya, semoga bagi kita yang memiliki Raca ya senang-senang aja bisa listing di Binance begitu. Itulah sekilas yang bisa saya bahas untuk saat ini ya, bagaimana hype-nya koin-koin metaverse ini. Memang semua ini dipelopori oleh Meta Facebook ya, Mark Zuckerberg ya. Dia membuat sebuah hype di dunia metaverse khususnya gaming begitu. Dan ini semoga menjadi kesempatan juga buat kita semua begitu ya, yang seperti video-video yang lalu juga saya bilang kita coba bermain di metaverse begitu. Dan di dunia metaverse ini sangat bersaing ya antara platformnya Ethereum dan Binance Smart Chain begitu. Dan sangat menarik juga ya kalau kita ketahui beberapa koin kalau listing di Binance itu sangatlah hype sekali, harganya itu bisa beribu-ribu persen begitu. Dan tidak ada salahnya jika Anda memiliki akun Binance ya. Mungkin bagi Anda beberapa penonton di sini belum memiliki akun Binance, bisa daftar ya melalui link pendaftaran di bawah. Dengan mendaftar link pendaftaran di bawah, Anda bisa mendapatkan tingkat pengembalian komisi Anda 20% begitu setiap transaksi ya. Jadi Anda menggunakan ID referral ini, Anda mempunyai kesempatan besar ya untuk 20% setiap transaksi Anda seumur hidup begitu. Dan menurut saya 20% adalah tingkat komisi kickback-nya paling tinggi di Binance ya. Jadi mungkin ini sebuah kesempatan buat Anda untuk mendaftarkan akun Binance. Karena kita ketahui juga ya Binance ini sangat menarik ya. Banyak hal yang bisa mendapatkan keuntungan ya, terkhusus jika Anda memiliki koin BNB begitu. Anda bisa mengikuti launchpad seperti biasa ya, sudah berulang saya katakan. Dan paling menarik di sini adalah notifikasinya begitu. Notifikasi ini sangat penting Anda ikutin begitu, Anda baca begitu. Bahkan setiap hari ada notif apa hari ini begitu ya. Seperti ini kita lihat RNDR menambah pairnya begitu ya untuk BUSD dan USDT begitu. Kemudian kita lihat saja harganya sudah sangat meledak begitu ya. Nah, begitulah menariknya untuk Binance. Jadi kalau ada informasi apapun tentang kripto yang akan berkaitan dengan Binance akan sangat hype sekali begitu, dan harga itu akan terjadi lompatan yang sangat besar sekali. Dan memang menurut saya seperti biasa ya, Binance ini memang merupakan akun wajib yang kita miliki sebagai pemain kripto ya, karena di sini memang sangat menguntungkan, ada passive income juga yang bisa Anda dapatkan hari demi hari begitu. Ya seperti sekarang ini juga ya, lagi ada program juga untuk Binance seperti Launchpool Fan Token begitu. Nah ini juga sebenarnya passive income ya, Anda tinggal menaruh aja BNB Anda dan Anda sudah mendapatkan fan token per jam begitu. Nah itulah menariknya untuk Binance. Kalau saya sebenarnya Binance ini sangat beruntung saya bisa memiliki akun Binance ya. Karena saya sudah bisa dibilang udah balik modal begitu, walaupun saya sudah memiliki BNB dengan modal yang cukup besar pada waktu itu, dan saya anggap itu sudah balik modal, bahkan sekarang sudah untung begitu ya. Dan bisa dibilang itu adalah passive income yang murni saya dapatkan begitu, baik itu dari launchpad dan segala-galanya, baik itu staking ataupun tabungan fleksibel. Sangat menarik kalau Binance ini begitu. Itulah sekilas yang bisa saya bahas ya, dan jangan lupa juga untuk nge-follow Instagram Coin Signal Info. Di sini akan saya bagikan juga berita-berita terkini ya tentang kripto, apa yang akan terjadi begitu, dan berita apa yang lagi hype begitu ya. Dan semoga ini juga dapat membantu Anda begitu untuk mendapatkan informasi. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube ini untuk mendukung channel ini tetap laju dengan cepat ya. Mungkin beberapa dari Anda mungkin bertanya ya, kenapa nggak tiap hari Om untuk bikin konten YouTube-nya begitu ya. Saya sebenarnya sibuk juga di trading ya sebenarnya, dan saya juga lebih sibuk juga baca-baca berita dan mengambil keputusan untuk melakukan investasi ataupun trading begitu. Jadi mohon maaf jika saya tidak bisa setiap hari ya membuat konten begitu ya, tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin, ke depannya juga akan terus membuat konten sebisa mungkin setiap hari begitu. Ya silakan di subscribe ya, dan silakan di like juga untuk mendukung saya agar tetap semangat membuat konten YouTube begitu ya. Dan sebenarnya juga sudah banyak ya channel-channel YouTube yang bagus sekarang ini begitu. Jadi saya juga sudah sangat terbantu sebenarnya. Karena pada saat saya pertama membuat channel YouTube juga sangat jarang ya membahas tentang kripto begitu. Dan sekarang sudah banyak sekali
para YouTuber yang sudah membahas tentang kripto, dan beberapa saya lihat sangat bagus dan cukup membantu saya juga begitu. Itulah sekilas yang bisa saya sampaikan untuk saat ini ya, bagaimana kondisi kripto saat ini. Dan seperti yang kita ketahui ya, ini sudah akhir November ya, sebentar lagi 2 hari lagi sudah Desember. Dan Desember biasanya akan terjadi kenaikan yang sangat tinggi dan mengejutkan ya. Jadi bagi Anda yang masih memiliki uang dingin begitu ya, Anda boleh koleksi seperti saya bilang tadi, koin-koin metaverse ataupun koin-koin yang pada umumnya Anda sudah koleksi ya, mungkin seperti XRP begitu ya. Para holder saya yakin di sini sangat banyak ya. Dan Anda boleh serok-serok aja begitu di 13.900 harga sekarang. Karena kita ketahui Januari adalah final untuk SEC dan Ripple begitu. Semoga konten ini dapat bermanfaat buat Anda dan silakan di-share juga kepada teman dan keluarga terbaik Anda untuk mendapatkan referensi yang lebih baik. Dan di akhir kata saya ucapkan salam profit.